Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara kita, negara tetangga kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara, di mana adanya Radio RS yang ada akan mengudara kembali bersama channel Ayah Sadam untuk melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain. Kebetulan di sini sudah ada yang masuk yang namanya Arya, seorang petani dari Cilacap. Alhasil alhamdulillah ya, sudah beberapa kali dari Cilacap banyak yang masuk atensi yang ada. Lebih abdolnya akan saya bacakan atensi saudara Arya. Mudah-mudahan Anda dapat mengikuti di channel Asadamnya kalau memang Anda tidak bisa mengikuti langsung di mana adanya Radio RS yang ada. Di sini akan saya bacakan atensi saudara Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jabri, salam kenal, salam senggol-senggol ya. Begini Bung Jabri, saya kan asli dari Cilacap, seorang petani. Setiap hari saya nyangkul dan termasuk menebang pohon-pohon di mana ada tanah saya sendiri. Saya punya beberapa pohon yang sudah umur ratusan tahun, memang peninggalan dari almarhum orang tua, jadi sudah turun-temurun. Di saat saya ada beberapa pohon, salah satu pohon yang paling tertua barangkali sudah ratusan tahun Bung Jabri, yaitu pohon beringin. Pada saat itu kalau tidak salah pas hari Jumat Kliwon, memang rencana saya pohon itu kan terlalu rindang, mau saya tanamin padi lah seperti itu, karena di situ ya hasil alhamdulillah gampang air, jadi bisa ditanamin padi. Rencana saya seperti itu. Lantas saya berusaha menebang pohon tersebut. Memang agak sulit awalnya karena pohonnya cukup besar dan keras karena sudah cukup umur, dan akar pun menjulang tinggi seperti itu Bung Jepri. Akhirnya saya dibantu dengan orang lain. Setelah selesai tinggal dangkelnya, maksudnya bagian bawah, baru saya lanjutkan sendiri Bung Jepri. Pada saat saya berusaha mengangkat akar beringin tersebut, kan karena lingkarannya agak gede tuh Bung Jepri, barangkali ada 200 meter diameter seperti itu. Kebetulan saat itu tengah hari, orang-orang yang di sawah pun sudah pada pulang Bung Jepri. Tapi setelah saya istirahat, saya sengaja memang non-stop ya, saya mandi, saya makan, sudah punya persiapan di sawah, tadi tidak usah pulang siang gitu. Setelah saya sholat zuhur, saya melanjutkan kembali berusaha mengangkat akar-akar bekas pohon beringin tersebut. Setelah saya dorong miring ke samping supaya bisa terangkat, baru 20% barangkali Bung Jepri, baru miring sedikit gitu ya. Ada suara gemuruh di dalam tanah Bung Jepri. Lantas saya dengarkan melalui telinga, saya tempelkan di bumi di mana ada suara itu. Suara itu banyak sekali Bung Jepri, seakan-akan ada orang banyak di sana, tapi saya nggak melihat. Begitu saya ngambil salah satu cangkul, saya korek di bawah adanya akar tersebut yang sudah miring ya, dangkelnya, dia berlubang Bung Jepri. Nah suara itu semakin jelas. Saking penasarannya, saya nyari kayu panjang Bung Jepri. Saya dorong ke bawah ke lubang itu, akhirnya melebar kan, kurang lebih diameter barangkali bangsa 30 cm lah diameternya. Nah di situ, tapi gelap gimana ya Bung Jepri ya, saya melihatnya susah gitu ya, mana gak ada orang lagi. Lantas saya berusaha mencangkul di samping di mana ada yang berlubang, karena dangkal itu kan masih baru miring sedikit, tapi saya menghindari itu dulu.
Saya melanjutkan menggali tanah yang berlubang tadi. Saya tambahkan ke samping supaya agak lebih luasa. Kira-kira kurang lebih 1 meter Bung Jepri. Saya kaget dibuat. Kaget seperti itulah. Suara itu semakin gemuruh. Sekali-kali ada suara yang serem. Seperti itu Bung Jepri. Di situ saya banyak istighfar aja deh Bung Jepri sebisa-bisanya. Karena seumur-umur saya belum ngerasain hal-hal seperti itu. Tapi saya melanjutkan kembali Bung Jepri. Setelah 1 meter kedalaman saya melanjutkan kembali. Si lubang itu ternyata nggak lurus ke bawah Bung Jepri. Dia mengarah ke samping kanan. Saya posisi di sebelah kiri. Setelah saya intip ke kanan, ternyata di sana ada sesuatu yang terang. Seperti saya melihat dunia nyata seperti itu Bung Jepri. Pada saat saya, karena sudah cukup sore, tapi sudah ketahuan di situ, saya berusaha bekas galian tersebut yang sudah jelas kelihatan lubang terang di sana. Sementara saya tutupin karena sudah cukup menjelang malam ya, udah mau maghrib. Besoknya saya mau melanjutkan kembali, ada suara Bung Jepri. Hei hamba Allah, engkaulah beruntung memiliki tanah ini yang diwariskan oleh Anda. Ini adalah warisan kedua orang tua Anda. Lanjutkan, Anda akan mengetahui siapakah yang ada di balik lubang tersebut. Akhirnya besoknya saya mengulang Bung Jepri. Saya juga masih kepikiran, siapa sih suara itu tanpa wujud? Saya katakan demikian Bung Jepri. Begitu saya menambahkan menggali ke lubang yang tadi kelihatan terang ke arah kanan, saya jatuh Bung Jepri. Saya gantung tanpa dasar tanah, tapi saya sempat berpegangan akar pohon beringin tersebut yang masih baru miring sedikit. Saya bingung di situ Bung Jepri. Terus saya nyebut, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ya Allah, agar saya bisa naik kembali di daratan. Ini lubang apa kok saya bisa gantung tanpa dasar tanah? Saya tidak nyentuh tanah. Lubang yang saya terperosok di situ tidak tampak jelas gelap, tapi di samping sana terang. Lantas begitu saya pulang melanjutkan kembali karena sambil capek dan saya kaget, takut dibuatnya karena tadi saya menggelantung, takutnya saya jebur, saya menghilang, entah gimana keluarga saya Bung Jepri. Hingga sampai saat ini Bung Jepri, sementara saya tutup, saya amankan, barangkali ada orang lain terperosok di situ. Akhirnya saya bikin pagar keliling, seolah-olah saya menanam pohon pisang lah di situ buat tanda. Tapi saya dimimpikan Bung Jepri, setelah saya tidak melanjutkan penggalian, itu yang bikin saya pikiran Bung Jepri. Selama itu saya tidak bicara dengan siapapun. Lantas setiap doa saya selalu mendapatkan petunjuk Bung Jepri, lewat mimpi. Tapi itulah dunia kedua, yaitu tidak lepas dunia lain, bilang gitu. Dunia makhluk-makhluk gaib tidak lepas dari bangsa jin. Di sanalah ada perkampungan gaib. Begitu Bung Jepri. Dalam mimpi saya sampai berulang-ulang 3 kali. Lantas saya berpikir, kalau saya melanjutkan, saya ke dunia lain gimana? Itu saja saya sudah terperosok, saya gantung, kaki saya tidak menyangkut bumi Bung Jepri. Solusinya seperti apa Bung Jepri ya? Saya bingung Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Terima kasih atas dimatnya, atas saya, dan mohon pencerahan dan solusinya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Arya, seorang petani ya dari Cilacap.
Terima kasih atas atensi Anda yang sudah masuk dan atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel S Adam. Yang pertama untuk saudara Arya, karena biodata Anda sudah masuk, jadi saya cukup dapat terbantu adanya biodata Anda. Saya akan membantu sharing-sharing saja ya, Bapak Arya, bahwasannya di bawah persis yang ada lubang yang terang, disitulah letaknya yang tepat perkampungan gaib memang adanya. Seandainya Anda melanjutkan dan masuk di mana adanya tempat yang terang lubang tadi, Anda akan terbawa ke dunia lain. Anda tidak akan pernah bisa kembali, kecuali kalau Anda dipandu oleh orang pintar, katakanlah seorang ahli spiritual, insya Allah akan terbantu. Kenapa? Kalau orang awam masuk ke dunianya, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Karena hal-hal seperti itu, manusia yang masuk ke dunia lain sudah terhipnotis adanya. Anda akan lupa segalanya tentang masalah dunia Anda sendiri. Jadi Anda tetap melakukan kegiatan di dunianya mereka seperti itu. Karena pernah saya beberapa kali membuat konten yang sama tentang masalah dunia lain atau perkampungan dunia lain. Saran saya untuk sementara begini, saudara Arya yang ada di Cilacap, seperti yang tadi Anda katakan, Anda dikasih tanaman pohon pisangnya, memang benar adanya, supaya yang dikhawatirkan ada orang lain jebur di situ ya. Kalau bisa Anda memang pertahankan, bikin pagar semacam kayak ditanami oleh pete Cina saja yang hidup ya, nantinya kan pada hidup, pakai biji-bijinya diputar ya seputaran itu, dan dangkel yang ada, dangkel bekas pohon beringin itu dibiarkan saja, biarin. Nanti di dalamnya itu yang tadi saya katakan, situ sudah memberikan satu pohon ya, pohon pisang, dibiarkan. Nanti pohon pisang itu kan bertambah akan menutupi ya. Kalau bisa ditambahkan tanah biar rata kembali. Yang kedua, kalau memang Anda memang merasa penasaran di bawah sana, Anda bisa seyogyanya konsultasi dengan ahlinya, termasuk Anda bisa konsultasi kepada seorang ustadz, seorang kiai yang ada di lingkungan Anda, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan tambahan ya. Kalau seandainya nih, yang ketiga, Anda mau melibatkan saya, dipersilahkan. Anda akan tahu tentang masalah dunia lain. Kalau Anda ingin mencoba, dipersilakan, tapi jangan sekali-kali Anda sendiri. Yang tadi saya katakan, harus ada pemandu yang paham tentang hal itu. Tidak boleh sembarangan. Karena yang dikhawatirkan Anda terbawa olehnya, Anda jatuh, Anda sudah lupa. Jadi naluri Anda tentang masalah dunianya tertutup, dalam artian sudah terhipnotis oleh hal-hal dedemit yang ada di dunia lain, katakanlah perkampungan dunia lain yang ada. Demikianlah saudara Arya yang ada di Cilacap, mudah-mudahan ada puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Harapan saya Anda tetap istiqomah, minta perlindungan Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan satu petunjuk yang lebih baik, agar Anda tetap dalam lindungan Allah bersama keluarga. Anda tetap eksis menjalankan tugas di mana adanya tanah Anda. Namun mohon yang tadi dibicarakan Anda, yang ada lubang tadi, dibiarkan saja, tutup kembali, tanami pohon pisang selama Anda belum ada yang memandu. Jangan sekali-kali Anda memberanikan diri, merasa penasaran karena ada petunjuk, misalnya Anda suruh melanjutkan, jangan dulu. Karena suara itu kita kan nggak tahu suara dari mana, kan begitu. Yang dikhawatirkan itu bangsa jin yang menyerupai suara manusia untuk mempengaruhi Anda agar Anda melanjutkan menggali, Anda masuk di dalamnya, Anda terperangkap seperti itu. Demikianlah saudara Arya,
semoga Anda puas. Kalau memang Anda masih penasaran dan memang melibatkan saya, dipersilakan Anda menghubungi lewat WA. Nanti kita buat perjanjian kapan dan di mana kita akan pertemuan, ya. Insya Allah akan saya bantu kalau memang Anda akan melibatkan saya. Tapi kalau memang di lingkungan Anda memang ada, dipersilakan Anda berusaha yang terdekat. Kalau memang Anda mentok, tidak ada jalan keluar, Anda dipersilakan menghubungi saya. Terima kasih Saudara Arya yang ada di Cilacap atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah Indonesia, di luar negeri sana maupun di Jakarta, Selatan dan lingkungan sekitarnya. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu adalah kita harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata saya dalam membawakan acara, saya pribadi atas nama membantu pembawa acara Radio RS yang ada, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.